Mantep. Oh? Ayo. Disponsori oleh Sandala yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi petugas dalam melaksanakan tugasnya, Kerjaan apa, Mas? sehingga mencari data PBB yang sudah dibayarkan Desa Tukum. Oh, ini PBB Desa Tukum. Ya. Terus dibuat apa, Mas, rencananya ini? Kalau datanya sudah didapat itu. dapat dihindari penutup. Dibuat dari mana? Mulai dari tahun berapa, Mas? Mulai dari tahun 2015 hingga 2020. Memang masih belum lunas ya? Ya. Kesimpulan. Berapa banyak yang belum lunas itu? Untuk 2015 yang lunas 2.398, yang belum lunas 1.013. Oh, ada di sana ya? Ya. Sebelum melanjutkan menonton video kami, jangan lupa subscribe, share, dan like akun YMTK Lumajang di YouTube agar kami akan berikan informasi-informasi seputar korupsi untuk Anda. Oke. Potensinya berarti ini gimana ya? Sudah dari survei. Memang wajib pajaknya nggak bayar atau ada kemungkinan lain ini ditemukan GMBK? Kalau dari survei dari masyarakat yang menjelaskan itu selalu kita tanya, mereka selalu bayar wajib. Mereka punya bukti ya bahwa mereka lunas ya. Ya, Jadi kemungkinan ada tersendat di tengah jalan ini. ya kemungkinan seperti itu, Pak. Ya, rencananya ini mau pelajari itu ya. Sampai tahun berapa nanti dicari ini? Tahun 2020. Sampai 2020 ya. Oke, silakan dilanjut. Sampai dari deputi mana, Mas? Saya dari deputi pengkajian. Pengajian korupsi. Oh, ini deputi satu lagi nih. Dari segi pembayaran pajak deputi bangunan, pencegahan korupsi. Sudah menghitung apa, Bang? dari segi pembayaran pajak pemindahan bangunan, dari mekanisme sistem yang baru. Oh, membuat sistem yang baru. ya, Kenapa harus pakai sistem yang baru di nih? kecamatan Sistem yang lama kurang baik dan masih banyak celah. Rawan untuk korupsi ya. Iya betul. di kecamatan tersebut Sudah sampai berapa persen, Mas? Masih 30%. Oh, 30%. Ini Kabiro. desa Tukum, Kabiro kaderisasi. loh kecamatan Kenapa itu HP-nya, Bang? Kok ngeblank begitu? Tak kuat. Nggak kuat buka data ya? Mengharapkan laptop Apa yang dikerjakan, Bang? lagi mencari data untuk sistem pembayaran pajak Oh. di Desa Tukum. Oh, jadi ini hari ini pajak semua ini ya? Pajak semua. Lagi konsentrasi pada pajak kawan-kawan ya? Siap. 3. Ini apa ini, Bang? Sistem pengendalian anggaran yang Oh, ini kuesioner hasil survei kemarin Siap. Betul. yang dari masyarakat ya? Siap. pengendalian anggaran yang baik juga belum terlihat. Juga belum terlihat keoptimalannya. Oh, ini lagi bikin apa, Bu ini? Hasil penelitian Oh, mau buat kesimpulannya ya? Terus nanti rencananya bagaimana ini, Bu ini? Kalau sudah ketemu risetnya ini? Memang ada perbedaan kenapa harus dibuat riset? Ada perbedaan ya dari sistem yang sebelumnya ya? Sistem yang sebelumnya menurut Bu ini lemah apa enggak? Sangat lemah sih. Ini kenapa wajib pajak akhirnya banyak yang terlambat dan banyak yang nunggak ya? Jadi ada
cenderung indikasinya petugas yang kurang berkelakuan baik ini ya. Nanti siapa yang bagian mengkaji pidananya ini? Oh, nanti dari deputi pengkajian ya. Yang deputi investigasi kok kabur apa? Tidak mau diinterogasi dia, tidak mau diwawancarai dia. Ini rencananya bagaimana Bu? Ini disampaikan kepada kawan-kawan yang ada di PPRD gitu ya? Ya, akan disampaikan kepada PPRD temuan-temuan ini ya. Bahwa pelaksanaan yang tidak optimal itu harus disampaikan sesuai dengan peraturan daerah yang sudah kita pelajari. Terus tadi itu saya lihat di sebelah sana itu ada ternyata bukti-bukti tentang penunggakan yang sebenarnya masyarakatnya bayar. Artinya bahwa keuangan pembayaran dari masyarakat ini tanda kutip kemungkinan ini ada yang menggunakan. Nanti bagaimana? Tapi menurut saya itu masih belum transparan. Karena sinkronisasi data dari desa dengan dari BPRD itu belum kita konfrontasi dengan teman-teman. Kira-kira lebih kuat mana, data dari BPRD atau data yang dari desa? Sebenarnya yang kuat dari desa. Dari desa ya. Karena BPRD bisa aja BPRD itu ditangani dulu dari desa. Itu yang jadi kesulitan kami kan itu sebenarnya. Berarti langkahnya bagaimana untuk membuktikan itu? Tentu kita melakukan investigasi ya ke masyarakat pertama, lalu kita sinkronkan dengan teman-teman yang di desa melalui petugas penarikan pajak yaitu kasus-kasusnya. Kalau saya lihat dari sana itu tidak main-main itu. 2015-2016 selisihnya itu ribuan loh wajib pajak masyarakat yang ternyata tercatat di data BPRD dicatat belum lunas. Ini yang perlu kita pertanyakan kepada petugas penarikan sama pajak yang ada di desa itu kasus. Jadi gimana alasan mereka itu apa seperti ini? Kalau secara alibi seorang pengkaji yang biasanya investigasi lapangan, kemungkinannya ada niat jahat di sana. Itu ada niat jahat di sini. Kemungkinannya itu. Iya, makanya kita harus punya data lebih valid. Yaitu kita harus bertanya langsung kepada kasus-kasus yang kasus itu harus punya alasan, punya alibi sendiri. Kalau terbukti ada unsur pidana di sana, apa yang dilakukan GMBK? Itu kita akan bertindak ya, karena ini 2015 kasus ini. karena sistem perpajakan itu adalah sumber dari pembiayaan negara, semuanya itu berawal dari perpajakan. Ini masuk tidak kategori kerugian negara? Sangat termasuk. Ini kan nanti ini untuk pembiayaan negara kan semua dari pajak. Jadi memang ini perbuatan jahat mereka menghambat ekonomi negara ini. Betul sekali. Jadi delik korupsinya sudah jelas ya? Jelas korupsinya di situ, korupsinya nanti kan banyak terbagi ya, korupsinya seperti apa. Oke. Sudah berapa persen Bu ini? Sudah 98%. Oh, tinggal 2% lagi. Berarti hari ini persentase yang terburuk masih di bisa pencegahan ini ya. Masih 30%. Oke, silakan dilanjut rekan-rekan. Luar biasa. Pemuda-pemuda yang benar-benar sangat benci dengan yang namanya koruptor. Sehingga sampai ini jam berapa ini? Oh, tuh. Sampai jam 5 modal sendiri tuh. Bawa sangu sendiri, tidak tanggung-tanggung. Ada yang bawa rokok sampai 2 pres itu untuk persiapan, katanya siap diajar untuk lembur katanya. Sponsor dari Anda. Hanya untuk mencari jejak, hanya untuk mencari jejak kemana, bagaimana caranya dan kemana arahnya para koruptor itu melarikan uang-uang yang disinyalir bisa merugikan keuangan negara. Ya, saya apresiasi. Ini nanti harusnya mereka-mereka ini yang harus menjadi para profesional-profesional perpajakan ini. Jadi tanpa diperintah, tanpa disuruh, sesuai dengan hati nurani mereka, tergerak, tergugah hanya karena keluh kesah dari masyarakat saja. Mereka tergerak, tergugah untuk mendalami dan membuat konsep
solusi serta sistemnya, itu akan luar biasa. Jadi tidak hanya bisa mampu menyalahkan para pelakunya, tetapi di GMBK ini mempersiapkan, jadi dikaji beneran, diriset dan mempersiapkan solusinya serta nanti rehabilitasi. Nanti bidang pencegahan ini, rehabilitasinya, rekomendasinya harus edukasi terhadap para petugas-petugas pungut pajak ini. Jadi sampai hari ini, sampai saat ini rekan-rekan, kawan-kawan sahabat GMBK, sudah mulai sedikit terbuka dan terungkap ya, bagaimana sistem perpajakan, khususnya PBB yang kita konsultasikan sekarang PBB. Karena PBB ini kami anggap sangat lemah sekali dalam penerapan sanksi maupun sosialisasi. Padahal PBB ini juga berpengaruh terhadap anggaran negara, mulai dari ADD, alokasi anggaran desa, sampai anggaran daerah hingga pada pemerintahan pusat. Ditambah lagi musim pandemi kemarin, PAD Lumajang turun. Untuk itu kita hari ini coba berjuang dulu membuat suatu konsep bagaimana memulihkan PAD Kabupaten Lumajang melalui satu sumber dulu, yaitu pajak bumi dan bangunan. Dan mudah-mudahan nanti kalau ini kita aplikasikan, kita sampaikan dan ini berhasil kita terapkan, mudah-mudahan untuk sumber-sumber PAD lain nanti kita akan kaji juga. Dan bagi para pelakunya, karena memang terdeteksi di sini keterlambatan dan tunggakan atas kewajiban pajak PBB itu bukan semata-mata bersumber dari masyarakatnya yang tidak bayar, bukan hanya sumber dari masyarakatnya wajib pajak yang tidak bayar. Ternyata begitu mengejutkan ketika kami membuat grafiknya dan hasil kajian survei kami kemarin mengambil beberapa banyak responden yang kami ambil masyarakatnya. Ternyata masyarakat mengakui sudah bayar, itu dibuktikan dengan munculnya SPPT, bahwa mereka mengakui bahwa SPPT itu adalah selalu dibuat alat ukur bagi para penarik pajaknya sebagai bukti lunas pajak. Padahal bukti lunas pajak itu harusnya print out transaksi dari Bank Jatim, dari bank untuk menandakan. Tetapi mari diskusi dengan pemerintah desa hukum, bukti lunas itu yang dari Bank Jatim pembayaran itu jarang diberikan kembali kepada wajib pajak meskipun telah melakukan pembayaran. Nah, deteksi kami dari grafik yang sudah kami ciptakan, data yang sudah kami peroleh, baik yang lunas dan yang belum bayar, sedikit kami simpulkan sangat luar biasa sekali kemungkinan tidak rasionalnya dalam perpajakan satu desa yang kami sampelkan ini, dan sangat berpotensi ada penyelewengan daripada uang pajak itu sendiri oleh oknum. Siapa oknumnya tentu kami akan melakukan kajian lebih dalam lagi. Nanti ketika ini akan kami temukan, kami akan koordinasi dengan pengawas internal. Kalau memang memungkinkan ada unsur pidana yang di sana memang menabrak norma-norma aturan hukum, tentunya kami akan diskusi dengan para kawan-kawan APH. Seperti itu, sahabat. Mudah-mudahan di desa-desa lain, mudah-mudahan pemuda-pemudanya sama dengan di wilayah kami, sangat reaktif sekali, serius terhadap. Jadi bukan hanya pemerintah saja, rekan-rekan. Menggantungkan diri terhadap pemerintah itu adalah konyol. Tidak, bahwa peran serta masyarakat saat ini diperlukan untuk mendorong dan memberikan ide, gagasan, masukan secara strategi. Jadi pemerintah bisa juga dan bisa jadi tidak sejenius rekan-rekan. Kesulitan juga menemukan dengan keterbatasan mereka. Untuk itulah peran masyarakat mulai dari tingkat bawah, siapapun itu memiliki hak dan kewajiban. Boleh melakukan kajian pandangannya,
yang nanti disampaikan kepada pemerintah. Apabila itu rasional dan memang sangat bermanfaat dan itu sistem bisa digunakan, maka bisa diterapkan untuk menyelamatkan keuangan negara, khususnya keuangan Kabupaten Lumajang. Sisi lain daripada GMBK adalah seperti itu, sahabat. Jadi bukan hanya serius dalam menindak ya, memerangi para koruptor maksud saya. Tidak hanya itu saja, namun serius juga dalam memberikan solusinya. Ini bentuk dari pencegahan dan rehabilitasi terhadap ruang-ruang yang memang kemungkinan sangat banyak celahnya untuk masuknya para koruptor itu. Makanya kami di sini di GMBK ini tiap hari membuat kajian-kajian dan rumusan berpikir dengan kawan-kawan, dengan para pemikir-pemikir muda yang tadi sudah Anda lihat semuanya. Kita akan memberikan solusinya, bahwa solusi itu adalah sebagai benteng agar koruptor itu benar-benar kita tekan, kita sempitkan gerakannya. Jadi tidak bisa hanya dengan pelototan mata, tebalnya kumis, itu istilahnya ya, gertakan, kasar, tidak bisa seperti itu koruptor. Karena koruptor kadang-kadang lebih kejam juga daripada penegaknya. Ada sistem yang sebenarnya bisa lebih efektif untuk mengunci langkah mereka, yaitu dengan sistem. GMBK Lumajang membuat sistem dalam kajian yang satu itu, dan sistemnya itu berhasil bisa mampu mendeteksi niat jahat dari para koruptor. Akhirnya publik menjadi tahu ada niat dari para yang berencana melakukan kejahatan korupsi, karena dengan sistem itu akhirnya muncul indikator itu sehingga publik tahu dan mereka akhirnya harus mengembalikan keuangan hasil korup itu sebelum masuk kepada tindakan hukum. Ini bentuk pencegahan yang kami lakukan. Sebisa mungkin sebelum koruptor itu berbuat, kita cegah dulu. Itu yang paling penting. Bagaimana cara pencegahannya? Ya bervariasi. Dan GMBK punya langkah-langkah yang strategis menurut kami, yang mudah-mudahan konsep-konsep yang kami buat ini bisa benar-benar menekan angka tindak pidana korupsi yang ada di Lumajang. Di samping sanksi hukumnya tetap harus kami diskusikan kepada para APH. Ada bobot bibitnya tadi, apakah koruptor yang seperti ini harus ditindak hukum dan sebagainya. Nanti kami tetap koordinasi dengan kawan-kawan APH baik Polres maupun Kejaksaan. Seperti itu kawan-kawan, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi pemicu semangat seluruh pemuda-pemudi Kabupaten Lumajang untuk bersama-sama ikut berperan serta dalam memerangi dan memberantas tindak pidana korupsi yang ada di Lumajang. Bukan malah menjadi bagian dari sindikat koruptor itu. Hati-hati kawan-kawan, hati-hati. Bahwa memerangi dan membantu kawan-kawan APH dalam memberantas korupsi adalah sudah dilindungi dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Doakan kami dan dukung kami terus GMBK Kabupaten Lumajang untuk tetap terus aktif dan reaktif terhadap isu-isu seputar kasus tindak pidana korupsi. Karena korupsi selalu muncul di sekitar Anda. Tidak hanya pada birokrasi tingkat pusat saja, namun sudah masuk menjadi kebiasaan yang buruk di tingkat yang paling bawah sekalipun. Mari kita perangi bersama. Lumajang tidak akan berkembang cepat dengan suntikan dana yang besar, namun koruptornya juga memakan anggaran yang lebih besar lagi, yang akhirnya
teraplikasi ke lapangannya sangat sedikit. Tugas kita masyarakat Lumajang adalah mari kita perangi para mafia-mafia koruptor yang bermain-main tentang anggaran-anggaran negara yang diperuntukkan untuk masyarakat Lumajang demi kesejahteraan bersama.